Shalom Elohim, Shalom Elohim kepada saudara-saudari, Shalom Elohim dan salam hormat kepada Roh Bapa Yahweh yang berdiam di dalam wadah Pak Eman Lahagu. Shalom Elohim dan salam hormat kepada Roh Jesus Christ, Pangeran Ilahi yang berdiam di dalam wadah Pak Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim dan salam hormat kepada pribadi Roh Kudus yang berdiam di dalam wadah mempelainya yang cantik, indah, dan mempesona, Bunda Fe Hamdani. Shalom Elohim kepada teman-teman dan keluarga yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau mengongsikan firman Tuhan yang Tuhan nyatakan yang sangat memberkati saya, yaitu di dalam Matius 7 ayat 12 hingga 14. Saya bacakan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, di sini Tuhan mengajar mengenai perbuatan atau sifat kita kepada sesama kita. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka, kata firman ini. Jadi apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Dan apabila kita menabur sesuatu yang tidak baik, maka yang tidak baik juga akan kembali kepada kita. Dalam firman ini mengatakan mengenai perbuatan kita kepada sesama kita dan juga perbuatan orang lain kepada kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki penapis daripada Tuhan, yaitu hikmat yang daripada Tuhan. Apabila kita melihat atau mendengar sesuatu yang tidak baik mengenai seseorang itu, biarlah kita menggunakan penapis itu, yaitu hikmat yang daripada Tuhan, agar kita tidak cepat menanggapi dengan tidak baik dan akhirnya menghakimi. Di dalam Matius 7 ayat 1 hingga 5 ada tertulis, saya bacakan, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Kita tahu bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Kita adalah manusia debu tanah yang tidak lari daripada dosa. Karena itu di dalam Matius 9 ayat 12 dan 13 ada tertulis, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sihat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, berbuatlah kasih terhadap sesama kita, dan biarlah kita miliki hati yang sentiasa mau mengampuni sesama kita. Seperti di dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita mau Tuhan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita, maka kita harus mengampuni kesalahan orang. Dan yang terpenting, biarlah kita memiliki kerendahan hati, karena itu ialah salah satu kunci untuk kita tetap terkoneksi dan terhubung dengan Tuhan. Pentingnya kita menjaga kekudusan bait Allah, yaitu kita
untuk mempersiapkan diri kita agar pada waktunya tiba nanti kita didapati tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Berusahalah kita bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, karena hari demi hari kita disaring dan disaring. Jagalah jubah kita, jangan sampai ada kekotoran yang tidak kita sadari. Dan pengujian iman itu berjalan sampai pada detik ini. Berjaga-jagalah dan bertobatlah setiap waktu. Hanya Tuhan Yesus saja yang dimuliakan dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Amin.